Itulah yang bikin kekacauan, Mirul. Banyak orang Kalimantan Barat nih yang tak terima. Macam mana nasib Kalimantan Barat tuh, Mirul? Yang sampai sekarang masih impor listrik dari Malaysia. Aku tanya sama engkau, Mirul. Di dalam dunia nih, Kalimantan Barat dulu ada atau IKN dulu? Nah, sekarang kenapa listrik Kalimantan Barat tuh masih impor dari Malaysia? Di sana tuh di Kalimantan tuh harga gas 3 kilo tuh, gas melon tuh yang warna hijau tuh, itu 50.000 di sana, Cik. C. Di bulan Juli dan Agustus di tahun 2024 nih, harga tiket pesawat mau ke Balikpapan Kalimantan Timur tuh, harga tiket dia tuh bisa sampai 10 juta rupiah menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia tuh. Kan orang-orang nak upacara tuh dekat IKN kan. Nah, jadi harga tiket pesawat tuh sampai 10 juta harga dia. Mirul, di Indonesia nih yang namanya tiket pesawat domestik pasti mahal. Apalagi kalau ada permintaan yang banyak, macam hari raya, hari libur. Apalagi kalau dana upacara ke IKN tuh, pasti orang nak ke sana, Mirul. Masalahnya sekarang nih, Ce, harga dia tuh bisa sampai 10 ikat, Ce. 10 juta. Siapa nak sanggup demi nak upacara aja ke sana? Lah sekarang kan yang nak pergi upacara ke IKN nih, pasti orang yang berkepentingan, Mirul, macam pejabat, ASN. Best kalau misalnya ada rakyat-rakyat biasa yang nak betul-betul nak coba ke IKN, nak ikut upacara kat sana. Ya tak usah beli tiket pesawat, lewat jalur laut aja. Kalau orang tu beli tiket kapal, berangkat lewat laut, orang tu sampai sana dekat IKN tu acara dah habis, mana? Balik lagi. Kan lebih bagus kau nonton aja kat TV siaran langsung. Jadi upacara kat IKN kau boleh nonton, upacara kat Jakarta kau boleh nonton, upacara kat Tanjung Pinang kau pun boleh nonton. Upacara kat Tanjung Pinang kau nak tonton TV. Pergi aja lah gedung daerah sana. Sekarang ni pun aku dengar, Mirul, air bersih kat IKN nih dah boleh minum, Mirul, macam kat Singapura. Bukan macam tu, Ce. Air bersih dekat IKN tu, itu dah ada sekarang nih. Sampai-sampai air bersihnya itu boleh kita langsung minum dari keran dia. Bukan air tu dah ada boleh kita minum dari minum air keran, nyanyi kau ni. Jadi maksudnya harus dimasak dulu, Mirul? Boleh langsung minum. Oh, canggih berarti, Mirul. IKN nih proyek dia. Listrik IKN tu kau tahu tak dari mana? Dari Sarawak, Malaysia, Mirul. Konsep listrik IKN tu itu memakai tenaga surya, panel-panel surya gitu. Dipasang berjejer, memanjang, membelanak sampai Selat Melaka sana. Kalau lah listrik tu dah masuk ke IKN, air dia pun dah canggih, bisa langsung diminum. Macam mana nasib Kalimantan Barat tuh, Mirul? Yang sampai sekarang masih impor listrik dari Malaysia. Aku tanya sama engkau, Mirul. Di dalam dunia nih, Kalimantan Barat dulu ada atau IKN dulu? Nah, sekarang kenapa listrik Kalimantan Barat tuh masih impor dari Malaysia? Nak membangun PLTU atau PLTD yang besar dengan jangkauan kapasitas megawatt yang sangat besar di Kalimantan Barat itu membutuhkan dana yang sangat besar. Dana dari pemerintah APBN pun belum tahu nih masuk apa ke tidak, ya kan? Udah gitu prosesnya dia panjang, Ce. Pertama, kita harus survei tempat, kita survei lokasi. Terus kita kasih nih penyuluhan sama warga di sekitar bahwasanya tuh efek radiasinya tuh berbahaya tak untuk masyarakat. Itu kan harus disurvei. Kalaupun dia udah ketahuan nih surveinya seperti apa, kita nak ngasih penyuluhan lagi ke masyarakat. Masyarakat tuh paham ke tidak? Nah, kalau masalah listrik yang dari Sarawak itu dia punya kapasitas listrik yang sangat besar, ya kan? Udah gitu tenaga megawattnya itu sangat mendukung untuk yang di Kalimantan. Maksudnya watt dia itu bisa menutup itu Kalimantan. Akhirnya dijalinlah kerjasama. Dan itu pun sebenarnya bukan kita impor, kita beli dengan harga yang lebih murah. Sebab gimana? Di sana per kilowattnya itu harga dia itu cuma sampai 1.200 sampai 1.350 per megawatt. Tapi sekarang masalahnya orang Kalimantan Barat nih tak ada yang tahu, Mirul. Mereka tetap bayar listrik ke PLN katanya. Sebenarnya itu tak salah juga. Sebab PLN kerjasama sama perusahaan listrik Malaysia tuh, kayak kita ngimpor nih, kita beli, ibarat kata aku beli listrik sama Malaysia 2.000. Ya kan? Aku bagi ke korang bayar sama aku 3.000. Ya kan seperti itu, bisnisnya seperti itu. Jadi mereka taunya tuh listrik dari mereka nih semua nih, itu dari Indonesia, bukan ada tahu sumbernya dari Sarawak. Itulah yang bikin kekacauan, Mirul. Banyak orang Kalimantan Barat nih yang tak terima. Biasanya yang tak terima tuh orang-orang yang baru-baru sekolah atau mungkin orang-orang yang masih sekolah. Pakcik-pakcik tua pun, Mirul, tak terima. Ibu-ibu gendong anak pun tak terima, Mirul. Dia bilang listrik kami tak ada dari Malaysia, listrik kami dari Indonesia, kata dia Itu gitu. pakcik-pakcik tuh rumah dia pakai mesin genset yang hidup listrik itu jam 6 malam sampai jam 12 malam. Kau tahu tak, Ce? Yang atuk-atuk tua tuh yang ibu-ibu gendong anak tuh, di sana tuh di Kalimantan tuh harga gas 3 kilo tuh, gas melon tuh yang warna hijau tuh, itu 50.000 di sana, Ce. Paling-paling kalau kau jumpa harga yang paling murah tuh 40.000. Itu udah sangat-sangat syukur kali kau jumpa harga 40.000 tuh. Kenapa bisa macam tu ya, Mirul? Sebab gini, Ce, macam kita beli bensin dekat minyak, macam kita beli bensin dekat Tawau Malaysia tuh. Kenapa harga gas LPG di sana tuh lebih mahal? Pertama, akses untuk distribusi LPG dari Pertamina ke sana itu sangat susah, Ce. Jalan dia mungkin masih banyak yang belum bagus. Alhasil dari Pertamina Pusat nak ngantar ke LPG ke agen-agen sana tuh sangat susah, lambat. Karena distribusinya tuh lambat dan lama, ya kan? Makanya harganya itu orang itu naikkan.
supaya apa? Warga-warga tuh lebih menghemat. Sebenarnya bukan menyiksa warga, tapi yuk kita tahan dulu yuk, ini sambil nunggu LPG yang baru datang nih. Ah, hemat-hemat lah kalian. Harga 50.000 mahal kali, ya udah jangan pakai gas dulu. Macam dibeli bensin kat Tawo Malaysia, distribusi Pertamina BBM untuk ke Kalimantan Utara itu, ke Sebate itu, ke Kalimantan Utara. Nah, macam di Pertamina, distribusi bensin Pertamina ke daerah Sebate itu sangat lama dan susah, C. Makanya orang-orang jumpa solusi nih, warga mereka di sana tuh jumpa solusinya, yaitu belilah bensin ke Tawo Malaysia. Tapi Mirul, masalahnya Petronas Malaysia nih, dia sebelum ada Petronas, dia kaji dulu minyaknya macam mana, dia coba pikir olah macam mana. Belajarnya dari mana? Belajarnya dari Pertamina, Mirul. Tapi sekarang aku tengok tuh Petronas dibeli sama orang Indonesia, lebih murah daripada Indonesia harganya, lebih maju lagi daripada Pertamina Indonesia. Mobil balap F1 tuh, kau tahu Mirul, itu disponsor sama Petronas, Mirul. Weh, jangan salah kok, mobil balap F1 juga disponsori sama Pertamina. Tapi kan tak lama, Mirul. Sekarang kan udah tak sponsor lagi, Mirul. Masih sponsor. Cuman dulu tuh karena sponsornya gede, logo dia banyak, besar gitu kan. Sekarang mungkin sponsornya kecil-kecil. Jadi Pertamina tulisannya kecil-kecil aja di pinggir-pinggir mobil tuh. Aduh, C. Tak nampak lah, Mirul, kok kecil-kecil. Nampak, tapi tunggu mobil tuh berhenti. Nengok, oh Pertamina, udah gitu. Kalau Petronas nih, Mirul, betul-betul besar, Mirul, logo dia. Dah tuh warna dia betul-betul warna hijau. Dah tuh logo Petronas terpacak besar dekat situ. Jadi kalau misalnya orang tengok nih, ini mobil F1 Mercedes AMG. Nah, itu betul-betul dia tahu nih, ini dari Petronas punya. C, kalau nak sponsor mobil F1, apalagi untuk balap dia tuh, C, per event itu, per minggu itu, apalagi per musim, itu biaya mahal, C. Apalagi nak pacak logo sebesar-besar tidak dekat mobil itu. Kita nih negara Indonesia ini masih susah. Jangankan nak bantu sponsor besar tuh dekat mobil F1, ya kan? Syukur-syukur bisa distribusi minyak ke daerah-daerah pelosok lebih cepat aja, dah syukur. Tak usah cepat lah, minimal tepat waktu lah, supaya warga, jangan sampai warga yang lain tuh sampai menjerit-jerit minta minyak, minta gas. Barulah hege ngantar kayak gitu. Nah, itu yang mau aku tanyakan dengan Komirul. Kenapa Petronas bisa untung sedangkan Pertamina nih rugi terus? Sebenarnya Pertamina tuh tak rugi, ada untung dia. Sikit. Tambang minyak pun ke Indonesia tuh banyak, Mirul. Bukan hanya di Pulau Jawa, Mirul. Di Pulau Sumatera tuh pun banyak tambang minyak. Di Kalimantan lagi. Tapi kenapa Pertamina nih rugi? Petronas untung besar. Jadi kalau yang setelah aku tengok nih, Cie, walaupun kita nih banyak kilang minyak, banyak tambang minyak, sumber minyak kita nih berlimpah ya di Indonesia nih. Tapi kekurangannya kita nih, kita kurang SDM untuk mengelola itu. Jadi dari zaman dulu tuh, tak cuma minyak, Cie, gas, emas, jika gitu, kita sumbernya nih kita jual ke negara lain. Jual mentah tapi ya, tak jual jadi, jual mentah nih. Jual mentah ke negara lain tuh mengolah. Mereka karena tidak ada sumber minyak, tidak ada kilang minyak, tidak ada penghasil minyak atau gas ataupun emas. Akhirnya mereka beli sama kita murah sangat. Maka olah. Dijual lagi ke negara-negara lain, termasuk kita lagi dijual dengan harga lebih tinggi. Makanya dia orang untung, kita rugi. Si konsep jual beli dagang lah. Di Kalimantan nih, Mirul, kan kaya akan minyak, batu bara. Tapi bensin dekat Pulau Sebate bisa kan terputus. Orang Pulau Sebate beli bensin kat Tawo Malaysia, dijual eceran lagi sama dia, Mirul. Pemerintah Indonesia tak kasih, dia orang melarang. Jadi sekarang salahnya Indonesia ini di mana, Mirul? Engkau tanya aku pula pertanyaan kayak gitu. Aku nih, Cek, bukan tak pandai cakap macam itu. Itu bukan ranah aku dan tak pandai juga, tak ada hak juga aku nak bahas macam itu. Apalagi kau tanya salahnya Indonesia ini di mana. Aku ni warga Indonesia juga loh, C. Walaupun sikit-sikit tak asli ya kan. Aku ni cuma jago angkat-angkat telur, fotokopi 2 rangkap, bikin pas foto, udah gitu ngurus tanah orang, surat tanahnya aku gelapkan. Enggak, maksudnya fotokopi surat tanah orang. Kalau tak kita gini aja lah, ganti ke bahas mobil F1 macam tadi aja lah. Di Singapura, Mirul, dia orang tak punya minyak, tak punya batu bara, tak punya emas, tapi dia orang bisa mengadakan balap F1 di malam hari. Terus konser band-band besar macam Coldplay, Blackpink, Taylor Swift, mereka bisa ambil semuanya itu sampai Indonesia tuh tak kebagian, Bukan Mirul. tak kebagian, C. Indonesia kebagian juga. Cuman ketika ketika Singapura kebagian 5 hari, Indonesia cuma 1 hari. Tapi kan pengunjung yang datang ke Singapura itu membludak, Mirul. Berarti kan otak orang Singapura nih ngeri, Mirul. Minyak mentah Indonesia kan dikelola sama Singapura, dijual lagi ke Indonesia. Jadi sebenarnya kita nih beli minyak Singapura ke minyak Indonesia, Mirul. Kau tak baca berita, C? Bawang putih, bawang merah, cabai, itu semua tuh ada juga tuh yang kita impor dari Singapura. Terus Singapura tuh tanamnya dari mana, Mirul? Dia orang tak pakai tanam, dia orang mengolah barang-barang dari kita. Macam minyak tuh tadi, minyak mentah diolah sama Singapura. Ini bahan-bahan baku, bahan-bahan perkebunan, dibeli sama Singapura, diolah, dijual lagi ke Indonesia. Cabai nak diolah macam mana, Mirul? Jadi konsepnya tuh, C, dia tuh beli bahan bawang teh dari negeri Thailand ke, tak dari Brunei ke, dari India ke, dibeli sama mereka, kan? Dia orang olah lagi, baru dijual dia orang lagi dengan brand Singapura.
Terus kalau kau tanya kita nih beli minyak Singapura ke minyak Indonesia, sebenarnya secara logika itu minyak Indonesia. Tapi karena udah dikelola sama Singapura, jadinya itu kita beli minyak Singapura. Padahal Singapura tuh negaranya kecil ya, Oh, Meryl.